Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada pagi yang cerah ini, salam sehat dari Yogyakarta. Alhamdulillah, tausiah on goes di Roni Ismail Channel ini masih bisa dilanjutkan. Pada kesempatan tausiah on goes kali ini, saya akan menyampaikan salah satu pesan dari Yang Mulia Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan marah, dan bagaimana larangan marah itu ternyata secara medis berkaitan dengan bahaya marah untuk kesehatan jantung kita dan juga pencernaan. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya telah bersabda, qala Rasulullah SAW, la tagdob walakal jannah. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Saudara-saudaraku, marilah kita maknai hadis yang bermakna janganlah kamu marah, maka bagimu surga ini dari perspektif syariat dan juga dari ilmu kesehatan. Sebelumnya, saudara-saudaraku yang belum subscribe di Roni Ismail Channel ini, mohon untuk subscribe, dan yang sudah subscribe mohon untuk like setiap video yang ada, kemudian beri komen konstruktif untuk perbaikan konten dan teknis channel ini, bunyikan loncengnya, dan juga share video ini kepada yang lain agar manfaatnya bisa menjangkau lebih luas. Dan saudaraku, hadis Rasulullah SAW tadi yang berbunyi la tagdob walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga, tentu relevan untuk selalu kita aktualkan. Saudara-saudaraku, dari perspektif ilmu syariat atau ilmu teologi, ilmu keagamaan, menghindari marah itu sebuah kepastian, karena orang yang mampu menahan marah dalam terminologi Al-Quran, al-kazimun al-ghaid, orang yang mampu menahan marah adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengidentikan sebagai orang yang bertakwa, maka tahanlah marah, kelolalah marah, janganlah suka marah, la tagdob. Yang kedua, kemampuan untuk menahan marah tadi akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang sangat luas, yaitu ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kedua ciri dan pahala kemampuan menahan marah ini ada dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan mirabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan surga arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kayak apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun susah, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang mampu menahan marah,
yang mampu mengelola marah, yang mampu memanage emosi yang ada di dalam dirinya, wal afina anin nas, dan untuk orang-orang yang mampu atau orang-orang pemaaf. Saudara-saudaraku, jelas sekali di surat Al-Imran 133 sama 134 ini bahwa kemampuan kita tidak marah akan berkonsekuensi terhadap diberinya maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua pahala surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, saudara-saudaraku, dari perspektif ilmu kesehatan, kita la tagdob, kita jangan marah, walakal jannah, tadi kata Rasulullah, maka bagimu surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Dan juga kemampuan kita untuk menahan marah akan juga melahirkan, atau kita akan juga mendapatkan surga dunia berupa bebasnya kita yang pertama dari resiko serangan jantung, yang kedua dari sekresi pencernaan. Jadi kalau kita marah, kalau kita sering meluapkan kemarahan kita, to escalate, mengeskalasikan kemarahan kita, dalam ilmu kesehatan kita berisiko untuk mendapat penyakit serangan jantung, yang kedua sekresi pencernaan. Bagaimana rasionalisasinya, penjelasannya secara medik, bahwa orang yang marah tadi yang akan terkena resiko serangan jantung, termasuk sudden death, kematian yang mendadak. Orang yang marah, sewaktu kita marah, bagaimana perasaan kita? Tentu perasaannya tidak nyaman, napasnya tersengal-sengal, keringat yang keluar bukan keringat yang sehat, jantung berdebar-debar. Mengapa? Karena dalam keadaan marah, jantung kita bekerja 8,5 kali dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang sedang marah punya resiko tinggi 8,5 kali kena resiko serangan jantung dari keadaan tidak marah. Penjelasannya adalah bahwa ketika marah, otak kita lobus prefrontal yang di depan ini, yang berfungsi sebagai berpikir rasional, itu tertutup. Maka ketika marah, kita tidak mampu berpikir rasional, berpikir logis. Yang kita inginkan adalah marah, puas, marah, mencaci orang, memarahi orang, dan kita merasa itu baik, padahal tidak baik. Mengapa? Karena otak reflektif bagian belakang yang saya kenal dengan amigdala justru terbuka, otak emosinya terbuka, otak lobus prefrontalnya tertutup. Nah, dalam keadaan begitu, tentu kita bukan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang buruk, karena tidak mampu berpikir logis, kritis, rasional. Yang ada hanyalah keinginan kita untuk mengungkapkan kemarahan itu yang tadi berisiko 8,5 kali lebih banyak dari dalam keadaan tidak marah. Dan jantung kita bekerja juga 8,5 kali lipat dari biasanya. Dalam keadaan seperti itu, maka terjadilah respon hormonal dan apa yang disebut di dalam konteks medis dengan kardiovaskular. Bekerja dia, hormon dan kardiovaskular bekerja, sehingga dalam keadaan marah tadi, dalam kondisi itu, tubuh memompa kolesterol dan aneka zat kimia lainnya ke jantung. Nah, dalam keadaan itu maka jantung menjadi tumpukan
menjadi tempat menumpuknya lemak. Sewaktu tubuh memompa kolesterol dan zat kimia negatif lainnya, menyebabkan jantung tertumpuk, ditutupi, atau lemak itu menumpuk ke jantung dan arteri karotis. Karena itu marah sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan kita dan menjauhkan kita dari mendapatkan surga di akhirat, dan dunia beresiko untuk menyebabkan kita kena serangan jantung 8,5 kali lebih banyak dari tidak marah. Itu yang pertama. Kemudian resiko kesehatan yang kedua, apa yang disebut dengan sekresi pencernaan. Bagaimana prosesnya? Sekresi pencernaan di dalam tubuh orang yang marah terjadi karena sistem saraf ketika kita marah itu memotong aliran darah langsung ke perut. Baru dari perut ini aliran darah dikirim ke otot-otot yang ada di tubuh kita, sehingga terjadilah dalam bahasa medis sekresi pencernaan, sejenis gangguan pencernaan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita sering mengalami gangguan pencernaan, mohon kita juga refleksi, jangan-jangan itu salah satu akibat dari kita sering marah, ketidakmampuan kita untuk mengelola emosi, mengendalikan diri, dan menahan marah ini. Pada video lainnya insya Allah saya akan sharing tentang bagaimana mengelola emosi sehingga kita bisa cerdas secara emosi. Baik saudara-saudaraku, demikian tausiah on goes pada pagi ini tentang hikmah hadis Rasulullah SAW, la tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Karena itu janganlah marah kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada masa lalu kita. Lepaskan itu semua sehingga kita bisa menjadi orang yang bebas dari marah. Kita akan mendapatkan surga, ampunan, dan kita akan terjauh dari resiko 8,5 kali lipat kena serangan jantung dan sekresi pencernaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berolahraga. Panjenenganipun kapan menika pitung dasa tahun.